Di tempat latihan, kini Pangeran Urapis mendapatkan sebuah kabar dari prajuritnya mengenai berita tentang Baron Joshua. Prajurit itu menjelaskan kalau salah satu magician bernama Seta kini telah undur diri dari semifinal. Mendengar hal itu membuat Pangeran Urapis sangat terkejut. Di sisi lain, kini Yandun Pere memarahi Mage Seta dan mengatakan apakah kau sudah bodoh mundur dari semifinal. Terlebih lagi lawanmu si Kode Zero itu. Mendengar kepala tower memarahinya, membuat Seta mengatakan kalau dirinya sudah tahu akan hal itu. Mage Seta menjelaskan kalau Bronto sekarang sudah diserap dan menjadi bagian dari Joshua. Dan hal itu dilakukan Joshua saat 5 tahun yang lalu. Dan ketika Mage Lightning datang, dia mencoba mengambil secara paksa Bronto dari Joshua. Yang berarti tindakan Joshua hanyalah untuk membela diri. Mendengar hal itu, membuat Yandun Pere terkejut karena bagaimana bisa Joshua pada saat itu hanya berumur 10 tahun dapat mengalahkan Mage Lightning. Mage Seta mengatakan mau bagaimana lagi, memang kenyataannya seperti itu. Walaupun sebenarnya dirinya masih ragu mempercayai Joshua, tapi apa yang dikatakan Joshua memang ada benarnya. Terlebih lagi Mage Lightning pernah memperingatkan dirinya sebelum kepergiannya tentang Evergreen dan seorang pengkhianat. Tidak memiliki pilihan lain lagi, kini Yandun Pere hanya bisa menghela napasnya dan menyuruh agar Mage Seta untuk segera kembali ke Magic Tower karena dirinya akan mengadakan rapat ke-7 magician. Dengan malasnya, Mage Seta mengatakan kalau dirinya ingin pergi berkeliling dunia terlebih dahulu. Tapi tiba-tiba Mage Seta tersadar dan terkejut mengatakan kenapa kepala tower melakukan rapat ke-7 magician. Padahal kursi tandar kini masih kosong, menanyakan siapa yang telah terpilih. Dan betapa terkejutnya Mage Seta mengetahui kalau yang terpilih adalah Evergreen Con Asbel, tepat seperti yang dikatakan oleh Joshua. Sekarang di lantai 5 organisasi Lunar Moon berada, Joshua kini dipanggil oleh Sang Master untuk berbincang. Di sini Sang Master Lunar Moon meminta maaf karena seharusnya dirinya bertemu dengan Joshua lebih awal. Mengatakan kalau tidak perlu basa-basi lagi dan langsung pada intinya. Dirinya akan memberitahukan semua tentang informasi mengenai segala kejadian yang menimpa keluarga Fonte dan kekaisaran Avalon serta yang harus Joshua ketahui. Tapi sebelum itu, Joshua harus membayarnya terlebih dahulu, sesuai dengan perjanjian 5 tahun yang lalu, yaitu keberadaan koin bulan. Kini Joshua mengatakan, meskipun ku beritahu, kalian tidak dapat melakukan apa-apa. Tapi karena kau bersikeras, berarti koin itu kini menjadi hal yang lebih penting. Dan kini Joshua menyebutkan Sortimon bermata emas Lilis Aphrodite. Mendengar perkataan Joshua membuat Sang Master Lunar Moon kini sangat terkejut. Mengatakan kalau dirinya akhirnya tahu kenapa Joshua dipuja-puja oleh orang di penjuru dunia. Dirinya tidak menyangka kalau identitasnya terbongkar semudah itu. Di sini Sang Master membuka penutup wajahnya dan mengatakan kalau sekarang koin itu benar-benar sangat penting. Karena Crimson Coin merupakan simbol dari Dewa Hermes. Dan para rakyat Hubalt menganggap koin itu sebagai cawan suci. Karena hal itu, kekaisaran Hubalt kini menjadi 2 kubu, yaitu Sekte Kaisar dan Sekte Faust. Mereka semua menginginkan koin tersebut karena dapat mengendalikan informasi dari seluruh benua. Tapi setelah konflik panjang, Sekte Faust lah yang menang sebagai penguasa baru Hubalt. Tapi relik milik pasukan Paladin yang bernama Artifact Tear of God kini telah menghilang, atau lebih tepatnya dihancurkan oleh seseorang. Mendengar hal itu membuat Joshua terkejut dan mengatakan jangan-jangan artefak kecil yang kuhancurkan merupakan artefak yang asli. Lilis mengatakan kalau Sang Paus sekarang sedang mencari artefak seperti koin merah dan bukan yang mirip seperti cawan suci. Jadi Joshua dapat tenang untuk sekarang. Menanyakan jadi di mana lokasi cawan suci itu berada. Di sini betapa terkejutnya Lilis mengetahui kalau dari apa yang Joshua katakan, keberadaan cawan suci tersebut kini berada di Kekaisaran Avalon. Joshua mengatakan agar Lilis dapat tenang karena dirinya sekarang sedang berusaha mencari cara mengambil artefak tersebut. Yang membuatnya tidak memiliki pilihan lain, kini Lilis mengatakan kalau dirinya tidak punya pilihan lain selain mempercayakan hal ini kepada Joshua. Dan sekarang Joshua meminta Lilis untuk memberikan informasi kepadanya. Tapi Lilis kini mengatakan kalau informasi ini berbeda dengan perjanjian 5 tahun sebelumnya, meminta Joshua untuk menjadikan ini sebagai kontrak yang baru. Joshua yang mendengarkan hal itu berkata kalau dirinya paham dan akan membayar informasi tersebut. Namun Lilis mengatakan kalau dirinya tidak membutuhkan uang Joshua, melainkan sesuatu yang lebih berharga, yaitu menikahi dirinya.
Setelah beberapa saat, kini Lilis menghela napas mengatakan kalau Joshua tidak memberikan jawaban yang pasti, sambil memikirkan apakah dirinya kurang menawan untuk Joshua. Pada saat Lilis memasang tutup wajahnya kembali, kini Jerome mengatakan apakah dirinya boleh masuk karena sekarang Baron Joshua sudah pergi. Jerome memberitahukan kalau pasukan Ponte sekarang sedang bergerak menuju Aiden Canyon, dan keluarga Cromwell telah membekukan sungainya, bersama para pasukan yang dipimpin oleh Mercenary King yang kini mulai menyerang. Namun menurut informan, mereka menggunakan Magic Scroll pembeku level 7 untuk membekukan sungai tersebut. Terkejut mendengar hal itu, membuat sang master bertanya apakah scroll ke-7 memangnya dapat dibuat. Karena seharusnya sang pembuat scroll tersebut setidaknya harus 1 level di atas mantranya, yang berarti penyihir tersebut harusnya tingkat 8. Jero juga kini mengatakan kalau hal itu memang benar, karena mustahil bagi seorang magician tingkat 7 seperti kepala Magic Tower membuat scroll tersebut, yang membuatnya yakin kalau scroll tersebut berasal dari peninggalan terdahulu. Yang membuat Jero beranggapan dengan menggunakan item tersebut, sepertinya keluarga Cromwell ingin segera menaklukkan keluarga Fonte secepatnya. Kini akhirnya pada malam puncak babak final Master Battle kini akan dimulai, yang dimana ini adalah penentuan untuk menentukan siapa raja baru Reinhardt. Pertarungan kali ini adalah pertarungan antara perwakilan dari Avalon, pengguna mana termuda Baron Joshua Sanders melawan Knight of Prominence Pangeran Uravis. Pangeran Uravis yang dikenal di masa depan sebagai salah satu dari Great Nine Star menggunakan senjata unik yang disebut Snake Sword, pedang yang dapat berubah ukuran menjadi panjang, yang diakibatkan kabel pada setiap bagiannya. Dengan percaya diri, di sini Pangeran Uravis mengatakan kalau tidak hanya Joshua saja yang mempunyai keuntungan dalam jarak jauh. Sambil menyerang Joshua secara bertubi-tubi menggunakan pedang panjangnya, Joshua kini hanya dapat menahan serangan tersebut dan mencoba untuk menghindarinya. Walaupun sudah mencoba untuk menyerang balik, Joshua kini berpikir kalau serangan Uravis kini menjadi semakin membingungkan, yang membuatnya menganggap kalau Uravis sekarang adalah lawan yang cukup sulit. Di sisi lain, Aiden kini walaupun cemas, tapi dirinya yakin Joshua akan memenangkan pertarungan. Terlebih lagi dirinya sudah mempertaruhkan uang yang banyak untuk mendukung Joshua dengan trade-off keuntungan 1:2. Mendengar hal itu, membuat Iselin terkejut dan seketika berdiri hendak meninggalkan area penonton, yang membuat Aiden menanyakan kemana Iselin mau pergi. Tapi dengan tegas dia mengatakan kalau dirinya juga ingin membuat taruhan all-in untuk Joshua. Kembali ke Joshua, kini sambil menahan serangan yang dilancarkan oleh Uravis, dirinya berpikir kalau Uravis tidaklah lemah seperti di kehidupan sebelumnya. Dan kini Uravis hendak menggunakan serangan terkuatnya kepada Joshua dan mengatakan apakah Joshua bisa menghiburnya sesuai dengan rumor yang didengarnya. Sekarang dengan serangan Inferno-nya, Uravis menyerang Joshua dengan segenap kekuatannya, menganggap kalau serangannya tersebut mampu untuk melelehkan tombak milik Joshua. Namun saat serangannya tersebut mengenai Joshua, Joshua dengan mudahnya menangkis serangan tersebut, yang membuat Uravis terkejut dan berpikir kalau hal itu tidak mungkin terjadi. Kenapa Joshua dapat menangkis api yang bahkan mampu menguapkan kekuatan mana? Pada saat itu, tiba-tiba kekuatan Magma Stone aktif yang membuat Uravis mengira kalau dirinya telah menemukan lawan yang kuat. Tapi nyatanya, perasaan tersebut merupakan kekuatan magma yang kini aktif, yang membuatnya menduga kalau Joshua memiliki batu primordial sama seperti dirinya. Kini dengan lantang, Uravis mengatakan kalau dirinya belum pernah bertemu orang seperti Joshua. Untuk itu, dirinya tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini begitu saja. Uravis mengatakan bagaimana jika diriku menggunakan kekuatan ini secara maksimal. Seketika itu juga terjadi luapan api besar yang membuat pusaran di tengah arena. Dan kini Uravis mengatakan kalau dirinya akan menunjukkan seperti apa kekuatan dewa dalam batu magma. Seketika itu juga Uravis bertransformasi ke dalam bentuk Magma Stone, yaitu jelmaan Inferno God of Hellfire. Uravis mengatakan kalau Joshua harus berhati-hati karena dirinya belum sepenuhnya mampu mengendalikan kekuatan ini. Kini Joshua mengatakan, apakah kau begitu percaya diri ataukah sombong? Kau bilang kalau kekuatan itu adalah kekuatan dewa yang tidak aku tahu. Kini Joshua mengaktifkan kekuatan Bronto Stone-nya juga, yang seketika itu juga terjadi sambaran petir yang begitu kuat yang sampai membuat Uravis terkejut. Dengan perwujudan kekuatan Bronto Stone yang menyelimuti tubuhnya, kini Joshua mengatakan karena dirinya tidak akan menahan diri dalam bertaruh. Dengan kecepatan penuhnya, kini Joshua mulai menerjang Uravis untuk melakukan sebuah serangan. Dan serangan tersebut mampu melukai Uravis yang membuatnya mengaktifkan sihir dinding api untuk menghalau serangan Joshua.
Pertarungan intens pun terjadi. Oravis mengatakan kalau di dalam dirinya, magma menginginkan untuk menyerap kekuatan Bronto milik Joshua untuk menjadi kuat. Di sini juga Joshua berkata kalau dirinya merasakan hal yang sama. Kalau begitu, kenapa kita tidak membuat pertaruhan? Yang kalah dalam duel ini harus memberikan batu kekuatannya kepada yang menang dan menjadi seorang bawahan. Di sisi lain, Oravis juga setuju dengan persyaratan dari Joshua. Sekarang, Oravis mulai mengeluarkan seluruh kekuatannya ke dalam serangan terakhir bentuk pertama dari jurus Lord of Flame dan mulai untuk menyerang Joshua. Dan di sisi lain, dengan menggunakan tahap kelima spare teknik bentuk keempat, Joshua menggunakan jurus evolusi terakhir dari kekuatan petirnya yang seketika itu juga Joshua mampu menembus serangan terkuat milik Oravis. Terdiam tanpa kata-kata, kini Oravis dengan kesadaran yang mulai memudar berpikir kalau teknik ayunan tombak Joshua mengingatkan dirinya dengan salah satu dari Great Nine Star sang Raja Darah, yaitu Lucifer, yang pada rumornya serangan tersebut terlancar duluan sebelum suaranya. Seketika itu juga, serangan Joshua kini muncul dan tubuh Oravis kini terpental jauh hingga menabrak dinding arena. Dengan memegang seluruh tiket taruhan, kini Aiden dan Iselin sangat terkejut melihat hal itu terjadi, sampai dirinya tidak dapat mengatakan apa-apa. Bahkan semua orang yang hadir kini terdiam karena tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba sang pembawa acara mengatakan kalau dengan ini pemenang dalam pertandingan Battle Master tahun ini adalah perwakilan dari Kekaisaran Avalon, yaitu Joshua Sanders. Di alam bawah sadarnya, di sini Oravis berada di tempat yang gelap tanpa ada seorang pun di sana. Dirinya merasa kalau sebelumnya berada di tengah-tengah pertarungan. Oravis mengerti kalau sekarang dirinya telah kalah dari Joshua dan mengakui kalau serangan terakhir Joshua adalah serangan yang bahkan dirinya tidak mampu untuk menahan serangan tersebut. Dengan mengakui hal itu, tiba-tiba muncul suara yang mengatakan kalau aku kecewa, yang membuat Oravis terkejut mendengar suara tersebut. Kemudian dari dalam tubuh Oravis kini magma stone aktif yang membuat dirinya merasa kalau sekarang kekuatannya sedang terkuras, yang secara tiba-tiba keluar perwujudan magma stone yang menyerupai matahari, yang membuat Oravis mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Batu primordial magma itu menjelaskan kalau kami sebagai primordial stone tidak terima akan kekalahan. Dan di saat kau menerima kekalahanmu, maka kau sudah tidak punya hak lagi untuk memilikiku. Mendengar hal itu, membuat Oravis berpikir apa yang sebenarnya sedang dibicarakan. Setelah itu, kini terlihat perwujudan mulut raksasa dan mereka berdua berada di tengahnya. Dan secara tiba-tiba, mulut itu menutup seakan menelan kekuatan magma stone dan juga dirinya. Seketika itu juga membuat Oravis berteriak dan terbangun karena mendapatkan penglihatan tersebut. Dirinya bertanya apakah tadi itu mimpi, karena rasanya begitu nyata dan diriku tidak dapat merasakan kekuatan magma lagi. Kini Oravis tersadar kalau ada surat yang tergeletak di atas meja dengan bernamakan Joshua. Yang surat itu berisikan sesuai janji pertaruhan sebelumnya, maka aku akan mengambil primordial stone magma milikmu, dan aku akan menghilangkan persyaratan kalau kau menjadi bawahanku, dan kuharap kau lekas sembuh. Membaca surat dari Joshua itu, walaupun dirinya marah, kini hanya bisa tertawa dengan keras dan mengatakan kalau pencuri ini memang benar-benar hebat. Kini akhirnya hari penganugerahan kepada pemenang Master Battle kini telah tiba. Yang dimana hari ini adalah hari penganugerahan sang pemenang untuk menjadi Raja Reinhardt yang baru. Pelantikan tersebut dihadiri oleh Raja sebelumnya Lion Gegan, Aiden, Iselin, dan seluruh rakyat Reinhardt. Dengan mengatakan satu nama, seluruh rakyat senang mengetahui kalau raja mereka adalah Joshua. Di sini Lord Gegan mengucapkan selamat kepada Joshua karena telah berhasil menjadi Raja Reinhardt yang baru. Dan dengan ini akan dilaksanakan penobatan tradisional seorang raja. Dengan raut wajah seriusnya, kini Joshua meminta maaf dan mengatakan untuk dipercepat penobatan dirinya. Karena saat ini ada suatu hal penting yang harus dilakukan. Mendengar hal itu, di sini Lord Gegan tertawa kecil dan mengatakan kalau aku suka itu. Aku juga sudah bosan dari tadi dengan prosedur ini. Kalau begitu, mari kita selesaikan dengan cepat. Di sini Kangga itu seorang penting yang mengurus tahta raja, mengatakan kalau itu tidak bisa dibiarkan. Karena dalam kondisi seperti ini, akan membuat Reinhardt buruk di mata negara lain. Terlebih lagi dalam masa perang ini, raja hanya sebatas nama. Mendengar hal itu, kini Joshua mengatakan kalau aku kecewa dengan hal itu. Sejak kapan kerajaan Reinhardt dipengaruhi oleh orang lain? Karena tempat ini adalah tempat bagi siapapun dapat menjadi raja dengan kekuatannya sendiri. Tapi kalau kau takut akan kebencian dan kekhawatiran orang lain, maka aku akan menolak hadiah ini. Kini Joshua berbalik ke belakang dan mulai meninggalkan tempat penobatan. Yang membuat Kangga itu seketika panik
karena kini Joshua menolak posisinya sebagai seorang raja. Kangga itu meminta maaf kepada Joshua karena telah membuatnya marah, meminta agar Joshua memikirkan keputusannya tersebut. Joshua mengatakan, kalaupun aku duduk di singgasana ini, akan percuma saja jika aku seorang diri yang menjaga rakyat. Kalau kau hanya ingin orang yang hanya memakai pakaian raja saja, bukankah semua orang dapat melakukan hal itu? Melihat tatapan Joshua yang serius, membuat Kangga itu sangat terkejut dan berpikir kalau tatapan tersebut adalah tatapan orang yang benar-benar ingin merubah Reinhardt menjadi lebih baik. Tiba-tiba Kangga itu dan bawahannya kini bersujud meminta maaf kepada Joshua, meminta agar Joshua membantu kerajaan Reinhardt agar menjadi lebih baik lagi. Kini Joshua mengatakan untuk jangan mengkhawatirkan tradisi lagi, yang membuat Kangga itu mengatakan kalau dirinya akan sebaik mungkin mengabaikan pandangan orang lain. Di sini dengan lantang, Joshua mengatakan kepada semuanya kalau aku, Joshua Sanders, adalah raja yang baru. Seketika itu juga semua orang yang hadir bersorak gembira, karena sekarang raja mereka yang baru adalah Joshua, dan mereka semua yakin Joshua akan berubah kerajaan menjadi lebih baik. Di sini mantan raja Leon Gaigan berpikir kalau dirinya tidak percaya Joshua dapat mempengaruhi orang keras kepala itu, beranggapan kalau ini akan menjadi awal dari legenda yang baru. Kini Leon Gaigan bertanya kepada Joshua sebagai raja yang baru, sesuai tradisi sebagai seorang pemenang dari Master Battle, ada suatu hal yang harus diketahui oleh semua orang saat ini. Karena saat ini Raja Joshua mendapatkan kesempatan untuk menentang anggota Nenstar dan 12 manusia super. Maka dari itu, raja kami, pilihlah lawanmu. Di sini dengan lantang Joshua mengatakan, lawan yang kupilih adalah salah satu dari ke-12 manusia super, pemimpin 1 juta mercenary, yaitu Mercenary King Barbarian. Seketika itu juga, Aidan dan Iselin sangat terkejut mendengar perkataan Joshua. Terlebih lagi Joshua telah menghiraukan peringatannya. Di tempat lain, kini Knight Shen dalam kondisi yang sulit, karena sekarang dirinya sedang berhadapan dalam peperangannya dengan Mercenary King. Mercenary King kini bertanya siapakah identitas Chen sebenarnya. Chen mengatakan kalau dirinya adalah Chen, kesatria dari keluarga bangsawan Sanders. Mendengar hal itu, buat Mercenary King mengatakan kalau begitu aku akan mengingat namamu, karena aku sebagai barbarian mengakui tekadmu. Sambil melancarkan serangan senjata kampak yang dipegangnya. Melihat serangan Barbarian King, Chen kini hanya bisa pasrah dan berpikir kalau ini akhirnya. Dirinya tidak mampu untuk mengalahkan 12 manusia super. Terjadi sebuah ledakan akibat serangan dari Barbarian King, tapi hal tersebut ternyata ditangkis oleh kedatangan Duke Asma yang mencoba untuk melindungi Knight Shen. Duke Asma mengatakan kalau aku akan membawa anak ini bersamaku. Dengan menggunakan jurus Wall of Darkness, kini Duke Asma dan Chen pergi menjauh dari jangkauan Barbarian King. Barbarian King kini mengatakan kalau dirinya tidak menyangka akan bertemu 2 orang menarik pada hari yang sama. Berpikir ternyata keluarga Vautier menyembunyikan bakat seperti ini. Di saat dirinya menghilangkan asap di depannya, mengetahui kalau Chen kini telah kabur yang membuat dirinya membiarkan hal tersebut. Berpikir kalau dengan begini maka pertempuran akan semakin menarik. Mengatakan terlebih lagi keluarga Vautier akan hancur pada hari ini. Tiba-tiba terdengar sebuah suara tiupan trompet yang membuat Barbarian King menanyakan siapa yang berani meniup trompet mundur tanpa perintahnya. Kini datang perwakilan dari Reinhardt yang memberitahukan kabar kepada semuanya kalau pemenang dari Master Duel menantang Barbarian dari 12 manusia super untuk bertarung. Menanggapi hal itu, dengan kesal Barbarian King beranggapan kalau Aidan Axelrah yang menantang dirinya untuk berduel. Di tempat lain, kini Karus mengkhawatirkan Knight Shen yang kini masih belum sampai. Berpikir apakah informasi kali ini bocor di tangan musuh. Walaupun semua orang kini sama-sama kelelahan, Nona Shirley kini menyuruh Karus untuk beristirahat saja dan jangan mengkhawatirkan hal lain lagi. Yang mau tidak mau, Ikarus hanya bisa menuruti perkataan itu. Kini dimulai rapat ke-11 dan Shirley menanyakan kepada Count Bierdo mengenai alat kristal komunikasi di berangkas Dufonte milik ayahnya. Count Bierdo mengatakan kalau dirinya sudah menemukan orb tersebut atas bantuan Dufonte yang terbangun sebentar dan memberitahu dirinya. Mendengar hal itu, membuat Shirley merasakan kalau ini memang sebuah keajaiban. Chox mengatakan agar Nona Shirley tidak perlu khawatir, karena sekarang kita dapat berkomunikasi ke dunia luar, dan dirinya yakin Dufonte akan segera sadar. Melanjutkan perbincangan, kini Count Bierdo mengatakan kalau sekarang Barbarian King kembali bersembunyi, yang membuat Shirley terkejut karena sebelumnya Barbarian King sedang menyerang di depan kastil. Count Bierdo mengatakan kalau dirinya mendapatkan informasi tentang pemenang dari Master Battle,
yang meminta Barbarian King untuk berduel, dan pada saat itu Barbarian King mundur untuk menyerang. Mengetahui hal itu membuat Sherry mengatakan siapakah orang itu yang telah memberikan keajaiban untuk kita. Conbeardo mengatakan kalau pemenang tersebut adalah seorang baron yang cukup terkenal yang bernama Joshua Sanders dari keluarga Agnus. Seketika itu juga Sherry terkejut sekaligus sedih dan bahagia karena yang telah membantunya ternyata adalah Joshua. Ikarus juga bahagia dan berpikir kalau ternyata Joshua tidak melupakan dirinya dan semua orang. Yang membuatnya berpikir sampai Joshua tiba, maka melindungi semua orang di sini adalah tugasnya. Tiba-tiba datang Baron Arna yang sangat kesal dan mengatakan kalau Ikarus telah mengacaukan semuanya. Mendengar hal itu membuat Controy menanyakan apa yang terjadi sampai kau membuat keributan ini. Di sini Baron Arna menjelaskan kalau dirinya diberikan potongan pedang milik kesatria Chance dari tim pengintai, beranggapan kalau Knight Chance kini telah tewas. Dan hanya satu alasan, karena Knight Chance menerobos di tengah pasukan musuh. Dengan marah-marah, kini Baron Arna mengatakan kalau dirinya yakin Ikarus adalah seorang mata-mata yang dipekerjakan oleh keluarga Cromwell. Controy yang kini mencoba menahan Baron Arna mengatakan kalau Sir Chance tidak dikirim ke tengah-tengah pasukan musuh, tapi melalui jalur yang aman, yaitu jalur ketiga persediaan. Tapi di sini Baron Arna mengatakan kalau itu salah karena Ikarus menyuruh Sir Chance melalui jalur kedua. Mendengar hal itu membuat Controy menanyakan kepada Ikarus apakah hal itu benar. Dan Ikarus menjawab kalau hal itu benar, karena dirinya lah orang yang telah menyuruh Sir Chance untuk melalui jalur yang berbeda. Semua orang termasuk Nona Sherry terkejut mengetahui hal itu. Dirinya mencoba mengatakan kenapa Ikarus melakukan hal tersebut. Tapi di tengah ketegangan tersebut, kini Baron Arna mulai kembali menuduh Ikarus sebagai seorang mata-mata. Kini dengan perkataan tegas, Ikarus mengatakan kepada Sherry kalau dirinya sudah memperingatkan sebelumnya agar Nona Sherry tidak percaya kepada orang di sekitarnya, dan dirinya yakin mata-mata sebenarnya kini telah menaruh sebuah jebakan. Karena pada kenyataannya Sir Chance dikirim melalui jalur kelima, dan jika Sir Chance kini tiba-tiba menghilang, berarti hanya ada satu alasan, karena orang yang tahu Sir Chance menggunakan jalur kelima adalah. Sebelum sempat mengatakan hal itu, kini Ikarus memberhentikan Chox yang sedang hendak keluar, dan kini Ikarus melanjutkan perkataannya kembali kalau mata-mata itu adalah monster emas kekaisaran Chox Sloan Vegan. Di sini masih mencoba untuk membela diri, Chox mengatakan kalau Ikarus adalah orang yang lebih mencurigakan daripada dirinya. Bagaimana kalau Ikarus adalah orang yang menjual Sir Chance? Kini Ikarus bertanya kepada Chox kemana kau pergi setiap malam sebelumnya, karena ada laporan kalau kau pergi setiap malamnya. Chox menjawab kalau kemarin dirinya tidak bisa tidur dan pergi untuk jalan-jalan. Mungkin pada saat itu ada seseorang yang melihat dirinya. Di sini Ikarus melanjutkan pertanyaannya kembali. Sejak kapan aku bilang kalau laporan tersebut adalah laporan kemarin? Mendengar hal itu, Chox sangat terkejut dan Ikarus mengatakan kalau dirinya sebenarnya hanya berbohong mengenai laporan tersebut. Kini dengan kesal, Baron Arna meminta agar Nona Sherry tidak mendengarkan perkataan dari Ikarus, karena Ikarus kini hanya ingin memanfaatkannya dengan menuduh Chox. Kini dalam pikirannya, Sherry mulai berpikir kenapa Chox mengkhianati kediamannya. Padahal sejak kecil, Chox adalah orang yang selalu bersama dirinya dan bahkan melindunginya dari bahaya. Tiba-tiba Chox kini mengatakan kalau dirinya berharap Tuan Putri Sherry selalu menjadi orang yang baik, karena apa yang dikatakan Ikarus memanglah benar. Chox mengatakan kalau dirinya telah lelah akan semua ini, dan mengakui kalau dirinya lah adalah orang yang telah meracuni Duke Fante dan membocorkan informasi kepada keluarga Cromwell. Masih tidak percaya dengan perkataan Chox, kini Sherry mulai menangis dan mengatakan kenapa kau melakukan hal ini. Tapi kini dengan raut wajah aslinya, Chox mengatakan apakah kau lupa dengan julukanku sebagai monster emas, seorang monster yang tamak akan emas. Tidak ada hal lain lagi yang kubutuhkan. Kemudian di sini Ikarus menanyakan dari yang dirinya rasa kalau Chox belum membicarakan semuanya. Karena sepertinya Chox memiliki hubungan dengan keluarga Cromwell yang membuatnya berpikir kalau pastinya ada orang yang lebih besar dari keluarga Cromwell yang telah memperkerjakan Chox. Kini Chox menjelaskan kalau keluarga Fante adalah hasil yang dirinya lakukan di masa lalu, dan tempat ini merupakan tempat yang sangat spesial baginya. Mendengar hal itu, kini Baron Arna mengatakan kalau begitu kenapa kau berkhianat, menanyakan apakah Chox tidak mempunyai kehormatan. Chox mengatakan kepada Baron Arna kalau kehormatan, kesetiaan tidak berguna selama kau masih hidup. Karena Kekaisaran Avalon merupakan tempat untuk para pemenang. Dan hari ini adalah akhir dari keluarga Fonte.
kehormatan dan kekuasaan kini telah menghilang. Seketika itu juga tanah mulai bergetar dan bertepatan dengan Icarus dan Shirley melihat keluar jendela, terjadi sebuah ledakan di luar kediaman. Kini seluruh wilayah Fonte telah diserang. Di sisi lain, kini Joshua akhirnya telah resmi dilantik menjadi Raja Reinhardt yang baru. Dan Joshua berjanji akan menjadikan kerajaan Reinhardt menjadi lebih baik. Di sini Leon Gigan mengatakan kalau dirinya sebenarnya sedikit kecewa, berharap kalau Joshua meminta duel untuk melawannya. Tapi dirinya terkejut karena ternyata Joshua memilih melawan Mercenary King dibanding dirinya. Kini Joshua mengatakan kepada Leon Gigan untuk jangan khawatir, karena kita bisa bertarung kapanpun yang kau mau. Mendengar hal itu, Leon Gigan menyukai semangat Joshua. Jadi dirinya memberikan sebuah hadiah sebagai Joshua, yaitu sebuah token berlambangkan singa. Leon Gigan mengatakan kalau dirinya pernah mengalami 1 kekalahan dan 1 imbang. Dan di antara pertarungan tersebut, dirinya pernah bertarung 2 hari 2 malam tanpa henti. Tapi bukan melawan 12 manusia super maupun anggota Nenstar, tapi melawan seseorang master dari Kekaisaran Avalon. Menyuruh Joshua agar jangan terlalu jauh melihat ke atas, karena apa yang Joshua lihat belum semuanya. Dan sesekali lihat ke belakang, karena akan ada orang yang membantu di sekitar Joshua. Kini dengan senyum di wajahnya, Joshua mengatakan kalau dirinya lupa untuk menyapa seseorang. Dan untuk itu dirinya akan pergi terlebih dahulu. Dan Joshua berterima kasih untuk sarannya. Sebelum Joshua pergi, Leon King Gigan menyuruh Joshua untuk mengukir namanya di Wheel of Nagasin di luar Reinhardt, karena tempat tersebut mudah ditemukan. Setelah mendengar hal itu, kini Joshua pergi dari tempat pelantikan. Di luar kerajaan Reinhardt, kini terdapat 3 juri dalam Master Battle yang sedang menunggu kehadiran Joshua. Karena mereka semua berpikir untuk menghadapi Joshua hari ini. Di sini Hiseki bertanya, kalau jika kita tidak menyingkirkan Joshua, bukankah masalah ini akan menjadi masalah besar untuk menghadapi Kekaisaran Swallow? Lerdon mengatakan, apakah kalian tidak menyadari? Tiba-tiba Kaisar Verona kini telah terjatuh. Dan kini singgasana sekarang dipegang oleh Lucifer. Dengan 2 orang fanatik perang berada pada tahta, maka tidak akan lama lagi akan terjadi perang besar. Mendengar hal tersebut membuat Windmill mengatakan kalau keadaan kini semakin memburuk. Tapi pada saat ini kita harus tetap pada rencana secara bertahap. Tiba-tiba Windmill terkejut dengan kedatangan seseorang dari balik pohon. Dan orang tersebut adalah Kon Arie. Di sini Kon Arie mengatakan kalau dirinya tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Karena dirinya juga menunggu kedatangan Joshua. Dengan tatapan sadisnya, kini Kon Arie mengeluarkan senjatanya dan mengatakan kalau ini pertarunganku, hanya aku dan dia. Dan ketiga Master Juri tersebut habis dibantai oleh Kon Arie. Oke semuanya, sampai di sini dulu video kita hari ini. Sorry jika videonya agak lama, karena dari yang bisa Mimin beritahu, 1 chapter komik ini memang sangatlah panjang dan banyak momen-momen yang seru. Makanya sangat disayangkan jika kita lewatkan karena akan mengubah alur ceritanya. Dan itulah mengapa videonya berakhir menjadi panjang. Tapi terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Karena tidak terasa ini sudah part ke-19. Kalau uploadan video Joshua Sanders kini akan upload 2 hari sekali. Maka dari itu, buat kalian yang baru join, jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa like dan komennya, karena masih banyak komik lagi yang akan dibahas di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di next video berikutnya. Sehat selalu. Bye-bye.